Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 hingga 17 demikian bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengenal dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, setelah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita saat ini akan menyambut hari raya Pentakosta, yaitu setelah 50 hari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, itu terjadi peristiwa Pentakosta. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, pada hari raya Pentakosta, setelah peristiwa kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus ke surga, Roh Kudus turun ke atas gereja-gereja mula-mula. Mulai saat itulah gereja mengalami suatu perkembangan yang dahsyat. Misi gereja berkembang dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke seluruh bumi, ke seluruh dunia. Perikop yang kita baca saat ini mencatat kata-kata Tuhan Yesus bahwa ia akan minta kepada Bapa di surga untuk memberikan kita seorang penolong, pribadi penolong yang sejati. Ada beberapa hal dalam perikop ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Yesus minta kepada Bapa untuk memberi kita penolong apabila kita mengasihi dia. Ayat yang ke-15. Tuhan Yesus meminta kita dapat menyatakan kasih dan mengasihi. Mengasihi dia, mengasihi Tuhan melalui ketaatan, melalui kesetiaan, dan melalui perlakuan terhadap segala yang Tuhan kehendaki. Seiring dengan ketaatan inilah, sebagaimana Kristus Yesus yang taat, ia menyatakan kasihnya kepada Bapa di surga. Kasih itu, saudaraku, bisa kita saksikan. Kasih bukan sekedar teori. Kasih di sini bukan sekedar omongan atau ucapan saja, tetapi kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih suatu tindakan, suatu perbuatan. Tindakan di tengah-tengah dunia yang saat ini membutuhkan kasih. Tindakan kasih di tengah-tengah kepedihan hati. Tindakan kasih di tengah-tengah banyaknya kesusahan yang ada di tengah dunia ini. Kita patut memperhatikan hal ini, saudaraku. Hubungan kita dengan sesama kita. Seringkali kita tidak mengalami kasih itu. Hubungan suami dan istri, bahkan anak dan orang tua dan anak, bahkan juga saudara dengan sesama kita. Mari saudaraku, kita ingat yang pertama, tak Tuhan menghendaki kasih itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapa di surga memberi kita penolong. Ia adalah Roh Kudus. Penolong itu adalah Roh Kudus. Penolong kita adalah Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes, Roh Kudus disebut dengan berbagai macam sebutan. Ada yang disebutkan, dikatakan Roh Kudus adalah Roh kebenaran, karena ia bersaksi tentang kebenaran, bersaksi tentang Yesus. Disebut juga sebagai roh penghibur, karena ia menghibur, menguatkan, ia mengajar untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Roh Kudus disebut dengan roh penolong yang akan menginsyafkan dunia terhadap dosa ini. Menginsyafkan, menyadarkan adanya penghakiman, menginsyafkan adanya kebenaran yang sejati. Dan yang ketiga, yang terakhir,
Roh Kudus adalah roh penolong yang akan terus-menerus menyertai kita, bahkan dikatakan akan diam di dalam hidup kita. Dunia tidak dapat menerima dia, dunia tidak mengenalnya. Kata roh penolong atau parakletos ini mempunyai pengertian, yaitu terpanggil untuk berjalan bersama. Ia tinggal di dalam kita. Roh Kudus, roh Allah ini ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Bagi kita orang percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dijanjikan Roh Kudus akan diam di dalam hidup kita senantiasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak pernah hidup sendirian. Tuhan menyertai, memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Bukankah ini suatu berkat yang besar? Kira melalui Roh Kudus yang selalu mendampingi kita, mari kita tetap teguh, kuat, tabah, bahkan tekun, beriman, setia mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita yang setia. Amin. Saudaraku, tiba saatnya kita akan mendengarkan lagu alunan musik dari Angklung Navirision. Silahkan dengarkan. Tuhan memberkati.